Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran Sistem Kontrol Terprogram atau SKT, di mana kali ini kita bisa menerapkan aplikasi Android yaitu PLC Simulator untuk pelajaran SKT. Oke, sebagai contoh, di sini sudah ada program sederhana, yaitu adalah rangkaian lampu menyala secara berurutan, gitu ya. Ini kita anggap saja outputnya itu sebagai lampu, seperti itu. Mungkin kita bisa kasih nama dulu. Ini lampu 1 gitu ya. Ini lampu 2. Ini lampu 3. Jadi kita sudah mempunyai program dari nyala lampu secara berurutan. Ini adalah sederhananya seperti itu. Jadi lampu 2 dan 3 itu tidak bisa menyala sebelum lampu 1 itu menyala terlebih dahulu. Seperti itu. Ketika lampu 1 sudah menyala, maka lampu 3 itu tidak bisa menyala sebelum lampu 2 menyala terlebih dahulu. Nah, ketika lampu 2 sudah menyala, maka lampu 3 baru bisa dinyalakan. Nah, bagaimana cara mematikannya? Ini sudah ada tombol off 1. Ketika tombol off sudah ditekan, maka nanti semua lampu akan mati. Mungkin ini kita bisa kasih nama terlebih dahulu, ini on, ini off, gitu ya. Oke, ketika tombol off ditekan, maka nanti semua lampu akan mati. Untuk model program yang lain, seperti nanti mungkin off-nya harus mulai dari bawah dulu atau bagaimana, itu silakan nanti bisa dikembangkan. Ini adalah contoh sederhananya seperti itu ya. Oke, mari kita simulasi pada aplikasi CX Programmer. Kita tekan Ctrl Shift W. Oke, seperti ini. Jika kita menyalakan, oh mohon maaf, ini kita belum kasih itu ya, apa namanya, itu on 1, ini berarti on 2 gitu, on 3, on 1. Oke, kita ulangi lagi. Ini sudah kita kasih nama semua pada alamatnya. Off-nya ada 1, on-nya ada 3, on 1, on 2, dan on 3. Oke, mari kita simulasi, kita klik Ctrl Shift W. Oke, kita bisa melihat pada apa namanya, tabel informasi no error, no warnings, berarti rangkaian sudah aman. Kita bisa lihat ketika di sini ada mungkin layarnya agak redup warna abu-abu. Nah, terus ini ada warna hijau garis. Ini menandakan kita sudah masuk ke simulasi. Nah, ini off-nya karena normally close, maka dia di sini warnanya hijau. Seperti itu. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini adalah rangkaian dari lampu nyala secara berurutan. Maka ketika saya aktifkan on 2, maka lampu 2 itu tidak bisa menyala. Karena apa? Di sini ada NO dari output atau dari lampu 1. Maka dia nanti tidak bisa menyala untuk lampu 2-nya. Coba kita simulasikan, kalian bisa klik kanan, set, on gitu ya. Nah, maka hijaunya itu hanya sampai sini. Tidak bisa lurus lanjut ke coil dari output lampu 2. Ini menandakan berarti tidak bisa ya. Kita klik kanan lagi, set off.
Oke, caranya adalah kita harus menyalakan lampu 1 terlebih dahulu. Caranya pada on 1 kita klik kanan, set on. Nah, kalau sudah set on, jangan lupa di set off ya. Karena apa? Karena di sini merupakan push button. Di sini merupakan push button, bukan saklar. Nah, ini tetap aktif karena di sini saya kasih pengunci dari output lampu 1, jadi sudah aman. Ketika lampu 1 sudah aktif, maka di sini normally open dari lampu 1 ini juga sudah aktif. Maka di sini juga bisa diaktifkan untuk lampu 2. Jangan lupa di set off. Oke, ketika lampu 2 sudah aktif, maka di sini normally open dari lampu 2 juga sudah aktif, maka lampu 3 juga bisa diaktifkan. Oke, seperti ini, jadi nyala secara berurutan. Dari lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 menyala secara berurutan. Nah, bagaimana ketika kita mematikan ketiga lampu ini secara bersamaan? Kita tinggal mengaktifkan dari tombol off, gitu ya. Nah, tombol off-nya kan cuma 1 ya. Kenapa bisa mematikan ketiga output lampu ini? Yaitu karena di sini ada normally open dari masing-masing lampu sebelumnya. Ketika yang saya off-kan hanya lampu 1, maka normally open lampu 1 ini juga akan mati atau tidak tersambung, sehingga lampu 2 mati. Ketika lampu 2 mati, maka normally open dari lampu 2 juga akan mati atau tidak tersambung, sehingga lampu 3 juga akan mati. Sederhananya seperti itu. Coba mari kita lihat. Kita set on pada off, gitu ya. Set on pada off ya, bukan ini ya, set on pada tombol off. Oke. Maka ketika lampu sudah mati, jangan lupa kita kembalikan lagi set off agar nanti dia kembali warnanya menjadi hijau, berarti dia terhubung. Oke, seperti itu simpelnya. Ini adalah melalui software CX Programmer yang ada di laptop. Nah, mungkin bagaimana siswa itu yang di rumah mungkin tidak mempunyai laptop untuk mempraktekkan rangkaian kontrol ini, program ini seperti itu, maka kita bisa menggunakan aplikasi Android, yaitu namanya PLC Simulator. Oke. Mari kita praktekkan. Oke, kita bisa buka aplikasinya. Oke, untuk membuat programnya di aplikasi ini, kita bisa klik tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Ada beberapa pilihan, tapi di sini kita pilih blank, kosong. Kita bisa ganti namanya di sini, kita ganti namakan berurutan. Kita klik OK. Oke, kita sudah masuk di sini. Kita lihat tampilannya hampir sama persis, bukan tampilan seperti ada toolbar dan lain-lain, bukan ya. Yang saya maksud adalah tampilan untuk pemrograman di mana ada row dan ada kolom. Tapi perbedaannya adalah di sini jumlah kolomnya itu lebih sedikit daripada yang ada di software CX Programmer. Kalau saya hitung, jumlahnya itu berkurang 1. Kalau di aplikasi ini, itu jumlahnya ada 6. Oke, 1, ini 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah kolom yang ada di aplikasi ini, tadi termasuk koil yang paling akhir ya,
ini jumlahnya ada 6. Sedangkan yang ada di CX Programmer itu jumlahnya ada 7, termasuk dengan coil. Jadi bedanya cuma 1 saja. Oke, tidak masalah kayak gitu ya. Oke, sekarang kita buat programnya di sini. Caranya adalah kita arahkan kotak-kotak kotakan warna pink ini ke bagian yang kita inginkan, yang sesuai. Letaknya harus di situ gitu. Oke, yang pertama kita klik, nah, terus kita pilih normally open. Intinya adalah kalau kita di rumah tidak ada laptop atau komputer, kita gambar terlebih dahulu rangkaian kontrolnya. Nah, jika kita tidak bisa mensimulasikan dari rangkaian itu atau kita mungkin masih kurang yakin, maka kita bisa gunakan aplikasi ini. Oke, yang kedua adalah normally close. Selanjutnya kita kasih line. Coil. Di sini kita kasih simbol branch. Terus ini normally open. Ini normally open. Ini line, ini line, ini line. Normally open. Kita kasih branch. Oke, ini tambahkan row. Normally open. Oke, kita sudah membuat ini. Ini sama persis dengan program yang ada di komputer seperti itu, atau di gambar kalian yang kalian buat di kertas gitu ya. Tinggal kita kasih alamat. Oke, kita buat sama persis saja dengan yang sudah ada. Oke, yang pertama kita di ini klik lagi, terus kita klik yang address atau alamat gitu ya. Kita kasih input. Kita kasih input 1. Selanjutnya pada normally close ini sebagai tombol off, kita kasih address, kita kasih input, itu input 0. Sedangkan pada coil ini kita kasih address, output, kita kasih output 0. Selanjutnya ini juga address, kasih output 0. Address, input 2. Ini address, ini output 0. Ini address, output 1 gitu ya. Dalam artian ini adalah juga output 1. Bukan memori, mohon maaf. Address, output 1. Address, input 3. Address, output 1. Address, output 2. Trace, output 2. Oke, kita bisa membuat sama persis seperti yang sudah kalian buat di gambar di kertas ataupun di laptop tadi, sudah sama ini. Maka kita bisa mensimulasikannya gitu. Oke, sebelum simulasi kita bisa save terlebih dahulu. Ya, ini ada di atas sebelah kanan yang gambarnya seperti disket, ini untuk save. Nah, ini berarti sudah di save. Terus selanjutnya kita bisa simulasi, itu di sebelahnya ada tombol play untuk simulasi. Oke, tampilannya seperti ini. Ketika aktif nanti warnanya itu pink. Ini lihat ya, contohnya tombol off ini sudah ada kotakan warna pink. Ini berarti dia sudah aktif. Oke, cara mengaktifkannya itu kita lihat pada bagian bawah itu ada input, ada output. Oke, input itu berupa saklar ya. Jadi kalau ketika kita mengaktifkannya untuk on, itu jangan lupa ditekan lagi untuk
mengembalikannya agar tidak terhubung terus gitu. Output itu berarti menandakan nanti output mana yang nyala, maka di sini ada indikator nanti juga nyala. Seperti itu. Oke. Yang pertama, kita akan mencoba juga apakah lampu 2 dan lampu 3 ini bisa nyala terlebih dahulu sebelum lampu 1 gitu ya. Maka kita bisa klik pada bagian input 2 dan input 3. Coba input 2 kita klik dulu. Ternyata di sini tidak bisa aktif untuk yang lampu 2. Gitu ya. Dan input 3 sama juga tidak bisa aktif untuk menyalakan lampu 3. Kita matikan dulu. Seperti tadi, simulasi yang sebelumnya, kita harus menyalakan lampu 1 terlebih dahulu. Caranya adalah kita tekan input 1. Jangan lupa kita lepas lagi. Ketika input 1 ditekan, maka lampu 1 itu aktif atau menyala. Ini juga ada indikatornya di bawah, output 0 itu nyala atau lampu 1 itu nyala. Oke, sedangkan pada bagian di lampu 2 ini normally open dari lampu 1 itu sudah aktif. Sehingga kita bisa menyalakan lampu 2. Itu kita tekan input 2. Ketika input 2 kita tekan, maka lampu 2 juga aktif. Lampu 2 aktif menyebabkan normally open pada lampu 2 itu juga aktif yang pada lampu 3 ini. Nah, nanti kita tinggal menekan input 3. Ketika input 3 sudah kita tekan, maka output lampu 3 juga sudah aktif. Nah, jadi ini programnya sudah benar. Jadi kalian buat gambar yang ada di kertas itu, kalian simulasi di sini ternyata gambarnya sudah benar, seperti itu. Oke. Cara menonaktifkan atau mematikan lampunya itu sama seperti tadi, yaitu kita menekan input 0. Ketika input 0 kita tekan, maka semua lampu akan mati. Jangan lupa dikembalikan lagi ya. Karena apa? Kalau tidak dikembalikan lagi, maka ketika kita tekan input 1, lampu 1 tidak bisa aktif. Karena apa? Karena tombol off-nya itu masih tertekan kayak gitu. Jadi kita matikan dulu tombol off-nya, sehingga di sini tombol off-nya itu ada warna pink, itu berarti dia terhubung karena dia kan normally close ya. Seperti itu. Maka rangkaian bisa dijalankan lagi seperti semula. Oke, seperti ini cukup simple. Jadi kalian bisa memanfaatkan aplikasi Android PLC Simulator untuk pelajaran SKT, walaupun mungkin kalian tidak punya laptop atau komputer. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya di komentar seperti itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.